Hidup yang kamu jalani hari ini bukan kebetulan, bukan semata karena nasib, bukan juga karena keberuntungan. Hidupmu adalah anak dari kebiasaanmu. Kalau kamu merasa stuck, kalau rekeningmu kosong, kalau badanmu lemas, itu bukan karena semalam terjadi keajaiban buruk. Itu hasil dari kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari, entah kamu sadari ataupun tidak. Kita sering salah fokus. Kita pikir yang harus dikejar adalah angka besar. Berapa jumlah rekening, berapa nilai di rapot, berapa kilo berat badan yang hilang. Padahal itu semua hanyalah efek samping. Yang seharusnya kita perhatikan adalah kebiasaan apa yang setiap hari kita lakukan, yang secara perlahan membawa kita ke titik itu. Contoh sederhana, kalau kamar kamu selalu berantakan, bukan berarti solusinya adalah niat besar untuk bersih-bersih seminggu sekali. Iya, mungkin dalam 1 jam kamarmu jadi rapi, tapi beberapa hari kemudian berantakan lagi. Masalahnya bukan di kamar, tapi di kebiasaanmu. Kalau kamu punya kebiasaan untuk tidak menaruh barang sembarangan, kamu nggak perlu capek-capek maraton beresin. Kamarmu akan tetap rapi dengan sendirinya. Hidup juga begitu. Yang perlu diubah bukan targetnya, tapi kebiasaan yang membentuk target itu. Oke, kita masuk di pembahasan pertama. Kalau tadi kita sudah sepakat bahwa hidup kita hari ini hanyalah hasil dari kebiasaan yang kita ulang setiap hari, maka pertanyaannya, bagaimana caranya mengubah hidup? Jawabannya bukan dengan langkah besar atau gebrakan instan. Justru perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten kita jalani setiap hari. Banyak orang salah kaprah soal perubahan hidup. Kita pikir orang jadi sukses harus ada momen besar, harus ada gebrakan dahsyat, harus ada langkah ekstrim yang langsung bikin semua berbeda. Tapi faktanya hidup nggak bekerja seperti itu. Kalau kamu berharap ada satu peristiwa ajaib yang mengembalikan keadaanmu, kemungkinan besar kamu akan kecewa. Karena perubahan besar jarang datang dari sekali loncatan. Perubahan besar datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, bahkan ketika terasa sepele. James Clear menulisnya dengan gamblang dalam bukunya Atomic Habits. Awalnya saya kira kata atomic itu maksudnya sesuatu yang besar dan ledakan yang semacam nuklir. Tapi ternyata salah. Atomic di sini artinya unit terkecil, atom, hal-hal yang paling kecil yang sering kita abaikan. Dan disinilah kuncinya. Kalau kita bisa menguasai perubahan pada level yang paling kecil, dampaknya bisa besar ledakan nuklir. Bayangkan ini, kalau kamu mau jadi orang yang sehat, jangan fokus dulu ke target besar, seperti harus turun 20 kilo dalam 3 bulan. Kalau fokusmu di sana, kamu akan cepat menyerah ketika hasilnya nggak langsung kelihatan. Sebaliknya, kamu mulai saja dari kebiasaan kecil. Misalnya, biasakan minum air putih setiap hari, jalan kaki 10 menit, atau kurangi 1 gelas soda setiap hari. Terlihatnya sepele, tapi ketika kamu ulangi ratusan kali, tubuhmu akan berubah. Atau dalam hal keuangan, orang yang sering berpikir untuk bisa kaya, harus ada jackpot bisnis besar, investasi besar, atau gaji besar. Padahal kenyataannya kekayaan dibangun dari kebiasaan kecil, menyisihkan uang sedikit demi sedikit, tidak boros pada hal yang remeh, dan mendisiplinkan diri untuk konsisten. Mungkin hari ini efeknya kecil, tapi setahun, 2 tahun, 5 tahun kemudian, efeknya akan terasa luar biasa. Hal yang sama berlaku di semua aspek hidup. Kamu nggak perlu nunggu ilham besar untuk jadi produktif. Cukup mulai dari kebiasaan kecil. Matiin notifikasi, baca 10 halaman buku setiap hari, atau tulis 1 paragraf setiap malam. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang pelan tapi pasti membentuk identitas baru dalam dirimu. Perubahan dasar itu bukan soal satu langkah besar, tapi soal ribuan langkah kecil yang tidak terlihat. Dan ketika langkah-langkah kecil itu dikumpulkan, barulah kamu menyadari betapa jauhnya perjalanan yang sudah kamu tempuh. Oke, kita masuk di pembahasan kedua. Kalau tadi kita sudah bahas bagaimana kebiasaan kecil bisa melahirkan perubahan besar, sekarang muncul pertanyaan baru. Bagaimana caranya memastikan kebiasaan kecil itu terus berjalan, bukan hanya semangat di awal, lalu hilang di tengah jalan. Nah, disinilah banyak orang terjebak. Mereka terlalu fokus pada goal, target akhirnya, tapi lupa membangun sistem yang bisa membentuk mereka konsisten sampai ke sana. Jadi mari kita bahas kenapa sistem itu jauh lebih penting dari sekedar goal. Ada sebuah kutipan terkenal, sampai hal yang tidak sadar menjadi sadar. Itu yang akan mengendalikan hidup kita. Kalau kita pikirkan, sebagian besar keputusan yang kita ambil setiap hari sebenarnya bukan hasil dari pertimbangan logis yang panjang, melainkan hasil dari kebiasaan yang sudah tertanam dalam alam bawah sadar. Mulai dari cara kita bangun tidur, mengecek ponsel, makan, hingga bagaimana kita merespon masalah. Semuanya sering berjalan otomatis.
Inilah kenapa kebiasaan begitu penting. Kebiasaan adalah bahasa untuk memprogram ulang bawah sadar kita. Kalau kamu terbiasa menunda pekerjaan, itu artinya alam bawah sadar kamu sudah mengasosiasikan rasa tidak nyaman dengan bekerja. Sebaliknya, kalau kamu terbiasa langsung kerjakan hal penting begitu bangun pagi, lama-lama tubuh dan pikiranmu akan menerima itu sebagai kebiasaan. Bayangkan, otakmu seperti tanah kosong. Setiap kebiasaan adalah jalan setapak yang kamu injak berulang-ulang. Semakin sering kamu melaluinya, jalannya makin jelas dan mudah dilewati. Begitu pula dengan pola pikir dan tindakan. Kalau jalannya buruk, seperti kebiasaan menunda, overthinking, atau malas bergerak, lama-lama itu jadi jalan tol yang otomatis kamu lewatin setiap hari. Tapi kalau jalannya baik, seperti membaca, olahraga, atau disiplin mengatur waktu, maka itu yang akan memandu langkahmu tanpa perlu banyak energi sadar. Bahkan riset menunjukkan lebih dari 40% tindakan kita setiap hari adalah hasil dari kebiasaan, bukan keputusan besar. Artinya, hampir separuh hidup kita dijalankan oleh pilot otomatis yang bernama kebiasaan. Pertanyaannya, apakah autopilot kamu membawa ke arah yang benar atau justru menjauhkan dari tujuanmu? Disinilah kuncinya. Dengan mengubah kebiasaan, kamu sedang mengubah arah hidup tanpa perlu berjuang keras setiap menit. Karena begitu kebiasaan itu tertanam dalam alam bawah sadar, ia akan berjalan sendiri. Sama seperti kalau kamu sudah terbiasa sikat gigi tiap malam, kamu tak perlu lagi memaksakan diri. Itu terjadi otomatis. Jadi kalau kamu ingin mengubah hidup, jangan hanya fokus pada motivasi sesaat. Fokuslah pada apa yang kamu lakukan berulang-ulang. Kenapa? Karena pada akhirnya, bukan motivasi yang menentukan arah hidupmu, tapi kebiasaan yang sudah melekat dalam dirimu. Oke, kita masuk di pembahasan ketiga. Tadi kita sudah melihat bahwa kebiasaan bekerja seperti bunga berbunga. Hal kecil yang terus diulang akan menghasilkan dampak besar di masa depan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita memastikan kebiasaan itu benar-benar mengubah hidup kita? Jawabannya sederhana, cukup fokus jadi 1% lebih baik setiap hari, karena peningkatan kecil yang konsisten akan terkumpul jadi luar biasa dalam jangka panjang. Banyak orang berpikir bahwa perubahan besar datang dari langkah besar, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Hidup berubah bukan karena lompatan besar yang jarang terjadi, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Itulah yang disebut konsep 1% lebih baik setiap hari. Coba bayangkan, kalau kamu memperbaiki diri hanya 1% setiap hari, hasilnya tidak akan terasa dalam semalam. Tapi setelah setahun, 1% itu akan berkembang hingga lebih dari 37 kali lipat lebih baik. Sebaliknya, kalau kamu membiarkan diri kamu 1% lebih buruk setiap hari, dalam setahun kamu akan hancur, bahkan bisa kembali ke titik nol. Contoh paling sederhana ada di kesehatan. Kalau setiap hari kamu olahraga ringan 15 menit, hasilnya tidak akan kelihatannya di hari pertama. Bahkan mungkin sebulan pun belum terlihat. Tapi setelah setahun, tubuhmu akan lebih kuat, stamina menjadi meningkat, pikiran lebih segar. Sebaliknya, kalau setiap hari kamu pilih makanan junk food, cuma sedikit aja, dampaknya juga tidak langsung kelihatan. Tapi setelah setahun, berat badan naik, energi menjadi drop, kesehatan memburuk, bahkan bisa muncul penyakit serius. Hal yang sama berlaku di bidang lain. Belajar bahasa asing, 15 menit belajar sehari mungkin terlihat kecil, tapi dalam setahun, kamu bisa menguasai ratusan kosakata baru. Menabung, 5.000 sehari mungkin terasa sepele, tapi dalam setahun itu sudah menjadi besar sekali. Membaca, 10 halaman per hari berarti 3.650 halaman dalam setahun. Itu sama dengan 12-15 buku yang selesai kamu baca. Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensitas. Orang sering gagal karena ingin hasil instan. Diet seminggu langsung turun 10 kilo. Bisnis sebulan langsung untung besar. Belajar 3 hari langsung bisa fase. Padahal rahasia sukses ada kebiasaan kecil yang terus berlipat ganda. Jadi jangan remehkan langkah kecil, karena kemenangan besar lahir dari akumulasi langkah-langkah kecil yang konsisten. Oke, kita lanjut di pembahasan keempat. Kalau kita bisa tumbuh 1% lebih baik setiap hari, maka dalam setahun hasilnya bukan sekedar 365% lebih baik, tapi bisa berlipat karena efek akumulasi. Tapi di sini banyak orang yang berhenti. Mereka tidak sabar melihat hasil kecil di awal, padahal justru fase itulah yang menentukan. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita tetap konsisten melewati fase awal yang sering terasa lambat dan membosankan? Kita hidup di zona serba cepat. Semua orang ingin hasil instan. Makan tinggal pesan, hiburan tinggal scroll, bahkan sukses pun banyak yang mau cepat.
Padahal, otak manusia memang cenderung lebih memilih kepuasan instan daripada menunggu hasil jangka panjang. Masalahnya, kepuasan instan hampir selalu meninggalkan penyesalan. Makan manis itu enak sekarang, tapi tubuh jadi lemas dan sakit nanti. Malas olahraga itu nyaman sekarang, tapi tubuh jadi cepat rusak di masa depan. Sebaliknya, kepuasan jangka panjang memang sering terasa menyakitkan di awal. Nge-gym itu bikin pegel, makan sehat kadang terasa hambar, belajar terasa membosankan. Tapi justru dari situ hasil terbaik lahir. Contoh paling sederhana, kamu olahraga teratur, hari ini mungkin sakit, tapi setahun ke depan tubuhmu bugar, percaya diri menjadi meningkat, dan hidupmu terasa lebih ringan. Bandingkan dengan orang yang tiap hari mengejar kepuasan instan. Lewat junk food, hasilnya jelas berbanding terbalik. Kalau kamu benar-benar menang dalam hidup, kamu harus belajar menunda kepuasan. Tahan diri dari yang enak sekarang, demi dapat sesuatu yang jauh lebih besar nanti. Itulah bedanya orang yang stuck dan orang yang maju. Oke, kita masuk di poin kelima. Kunci untuk bertahan di fase awal adalah konsistensi. Meski hasil belum terlihat, tapi masalahnya konsistensi itu gampang diucapkan, tapi sulit untuk dijalani. Ada banyak godaan, rasa malas, overthinking, sampai keinginan instan yang bikin kita terhenti di tengah jalan. Maka pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana cara melawan godaan-godaan itu dan menjaga arah supaya kita tetap bergerak maju? Masalah dengan goal adalah hampir semua orang punya goal yang sama. Semua orang ingin sehat, ingin kaya, ingin sukses, ingin bahagia. Tapi kalau hanya berhenti di goal, itu tidak akan membedakan kita dengan orang kebanyakan. Bedanya bukan pada apa yang kita inginkan, tapi pada sistem apa yang kita bangun untuk mencapainya. Goal juga sering memberi ilusi. Misalnya, seorang pasang target turun 10 kilo dalam 3 bulan. Begitu berhasil, ia merasa selesai, lalu kembali ke pola lama. Makan sembarangan, jarang olahraga, dan akhirnya berat badan naik lagi. Kenapa? Karena ia hanya fokus pada goal, bukan pada sistemnya. Kalau sistem ini berbeda, sistem adalah pola, rutinitas, kebiasaan yang membuat perubahan jadi keberlanjutan. Misalnya, alih-alih hanya fokus pada turun 10 kilo, seorang membangun sistem olahraga 30 menit setiap hari, makan sayur di setiap piring. Tidak cukup goal mungkin tercapai dalam 3 bulan, tapi sistem membuat hasil itu bertahan seumur hidup. Contoh lain, seorang penulis yang punya goal menulis buku. Kalau hanya fokus pada goal, dia akan menulis penuh semangat di awal, tapi berhenti di tengah karena merasa beban. Tapi kalau fokus pada sistem, misalnya menulis 500 kata setiap hari, dia tidak akan hanya menulis satu buku, tapi dia puluhan buku sepanjang hidupnya. Atau dalam bisnis, goal semua orang adalah mendapatkan lebih banyak klien. Tapi kalau hanya mengejar target, tiap bulannya akan terasa kejar-kejaran dengan angka. Sedangkan sistem yang sehat adalah punya strategi pemasaran rutin, menjaga relasi dengan pelanggan, terus meningkatkan kualitas produk. Goal memberi kemenangan sesaat, tapi sistem membuka kita tetap bermain dalam jangka panjang. Intinya goal itu seperti garis finish, tapi sistem adalah cara kita terus berlari. Kalau hidup hanya berpatokan pada goal, kita akan selalu kehabisan bahan bakar setelah finish. Tapi kalau membangun sistem, kita akan punya energi untuk terus maju, tanpa henti. Oke, kita masuk di pembahasan ketujuh. Sebelumnya kita bahas godaan itu memang nggak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi kita bisa kendalikan dengan strategi yang tepat. Setelah kita belajar cara melawannya, muncul pertanyaan baru. Bagaimana memastikan langkah-langkah kecil yang kita lakukan ini benar-benar membawa kita ke arah tujuan besar, bukan sekedar aktivitas tanpa arah. Banyak orang salah langkah dalam membangun kebiasaan. Mereka berpikir kalau sudah dapat hasil, otomatis identitasnya akan berubah. Misalnya, kalau aku sudah turun 10 kilo, baru aku bisa bilang aku orang yang sehat. Atau kalau aku sudah sukses bisnis, baru aku bisa bilang sebagai pengusaha. Masalahnya pola pikir seperti ini bukan kita hanya fokus pada target jangka pendek. Begitu target tercapai, motivasi sering hilang. Atau kalau gagal, kita merasa hancur. Karena identitas kita ditumpangkan pada hasil yang belum ada. Padahal cara yang paling efektif adalah membalik urutannya. Mulai dari identitas, proses, lalu hasil. Kalau identitasmu saya adalah orang yang sehat, maka prosesnya makan teratur, olahraga, istirahat cukup. Hasilnya, tubuh jadi bugar. Kalau identitasmu saya adalah penulis, maka prosesnya menulis setiap hari meskipun cuma satu halaman. Hasilnya dalam setahun bisa jadi satu buku penuh. Kalau identitasmu saya adalah pengusaha, maka prosesnya mencoba ide, jualan kecil-kecilan, belajar dari gagal. Hasilnya bisnis menjadi berkembang.
Intinya hasil hanyalah konsekuensi dari identitas dan proses. Kalau kamu hanya fokus ke hasil, kamu gampang goyah. Tapi kalau kamu sudah menempelkan identitas itu ke dirimu, setiap tindakan kecil jadi pembuktian terhadap siapa dirimu. Maka alih-alih berkata, saya mau jadi orang sehat, ubah jadi saya adalah orang yang sehat. Alih-alih berkata, saya mau kaya, ubah ke saya adalah orang yang disiplin secara finansial. Perubahan sejati lahir bukan dari pencapaian hasil, tapi dari menjadi orang yang baru. Karena begitu identitas kamu berubah, proses akan meningkat, dan hasil tinggal masalah waktu. Oke, kita masuk di pembahasan tentang proses mengubah identitas. Kalau di pembahasan sebelumnya, kita sudah berbicara soal proses mengubah identitasmu, bagaimana tindakan kecil bisa perlahan membentuk siapa diri kita yang baru. Maka langkah berikutnya adalah menjaga kesabaran dan perjalanan. Karena identitas tidak berubah dalam semalam. Ia butuh waktu, konsistensi, dan keteguhan hati. Dan inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Seni untuk tetap sabar, menunggu hasil sambil terus melangkah. Mengubah kebiasaan itu tidak terjadi dalam semalam. Itu seperti proses pemilu. Bayangkan setiap tindakan yang kita lakukan adalah sebuah suara. Kalau kamu olahraga pagi, itu satu suara untuk identitas baru. Orang yang sehat, saya orang sehat. Kalau kamu membaca buku, itu satu suara untuk identitas baru. Orang yang terus belajar. Masalahnya, banyak orang ingin langsung menang mutlak hanya dengan sekali tindakan. Misalnya, diet sehari langsung berharap langsung langsing. Padahal pemilu tidak dimenangkan dengan satu suara. Kamu butuh ribuan bahkan jutaan suara yang konsisten. Disinilah rahasia sebenarnya. Kebiasaan kecil. Setiap kali kamu memilih tindakan sesuai identitas yang kamu inginkan, kamu sedang memperkuat campaign identitas baru dalam dirimu. Sedikit demi sedikit, identitas lama, si pemalas, si penunda, si pecundang akan kehilangan dukungan. Semakin lama, mereka tidak punya suara lagi untuk memimpin. Contohnya, seorang yang dulu perokok, identitas lamanya, saya seorang perokok. Setiap kali ia menolak rokok, ia mencoblos satu suara untuk identitas baru. Saya orang yang sehat dan bebas dari rokok. Pada awalnya, suara identitas lamanya masih kuat karena bertahun-tahun ia membiasakan diri merokok. Tapi semakin ia konsisten menolak, semakin banyak suara terkumpul untuk identitas barunya. Hingga akhirnya, identitas lama kalah total. Jadi kalau kamu merasa perubahan itu lambat, jangan khawatir. Kamu sedang menghimpun suara. Yang penting, jangan berhenti mencoblos tindakan-tindakan kecil setiap hari. Karena pada akhirnya, identitas yang menang adalah identitas yang paling banyak dukungan atas tindakanmu. Lanjut, kita akan bahas 4 hukum membentuk kebiasaan baik. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang identitas baru nggak cukup hanya dengan dipikirkan, tapi harus diwujudkan lewat tindakan yang berulang. Nah, disinilah kebiasaan mengambil peran. Kalau identitas adalah siapa kita, maka kebiasaan adalah apa yang kita lakukan setiap hari. Untuk itu, ada 4 hukum kesadaran yang bisa membantu kita membentuk kebiasaan baik atau menghilangkan kebiasaan buruk, supaya identitas baru itu benar-benar hidup dalam diri kita. Kalau mau mengubah hidup, kuncinya ada di kebiasaan. Tapi kebiasaan itu tidak muncul begitu saja. Ada pola yang selalu berulang, penanda, ngidam, reaksi, dan upah. Pola ini bisa kita pakai untuk mengembangkan kebiasaan baik atau menghancurkan kebiasaan buruk. Yang pertama adalah penanda. Kebiasaan selalu diawali dengan penanda. Kalau kamu mau membangun kebiasaan baik, buat penanda jelas dan terlihat. Misalnya, taruh sepatu olahraga di samping kasur supaya begitu bangun, kamu langsung keingat untuk olahraga. Sebaliknya, kalau mau menghilangkan kebiasaan buruk, sembunyikan penandanya. Misalnya kalau kamu sering ngemil manis malam-malam, jangan stok camilan di rumah. Kalau tidak terlihat, biasanya kamu akan malas mencarinya. Yang kedua adalah ngidam, craving. Setelah penanda muncul dorongan. Ini bagian yang bikin kita ingin melakukan sesuatu. Untuk kebiasaan baik, bikin hal itu terasa menarik. Misalnya, kalau kamu ingin rutin membaca buku, pilih topik yang kamu suka dulu. Jangan langsung baca buku tebal yang bikin bosan. Bisa juga dengan mengasosiasikan kebiasaan itu dengan hal yang menyenangkan. Misalnya dengerin musik sambil belajar. Untuk kebiasaan buruk, sebaliknya, belajar melihat sisi negatifnya. Contoh, kalau kamu pengen merokok, bayangkan paru-paru hitam, napas sesak, dan biaya rokok yang habis jutaan tiap bulan. Yang ketiga adalah reaksi. Ini bagian tindakan nyata. Kalau kebiasaan baik terasa sulit, kebanyakan orang berhenti di sini. Makanya buat kebiasaan baik itu jadi gampang. Misalnya,
Target bukan langsung 50 push up, tapi mulai dari 5 push up dulu. Mau menulis, targetnya bukan 3 halaman, cukup 1 kalimat per hari. Dengan skala kecil, kamu jadi lebih konsisten. Untuk kebiasaan buruk, lakukan sebaliknya. Bikin susah. Kalau sering main HP sebelum tidur, taruh HP di luar kamar. Kalau kebiasaan belanja impulsif, hapus aplikasi belanja online. Atau sebaliknya, logout biar repot masuk lagi. Yang keempat adalah upah, reward. Kebiasaan akan bertahan kalau ada rasa puas setelah melakukannya. Jadi kasih hadiah untuk diri sendiri. Misalnya, tiap kali berhasil olahraga seminggu penuh, kamu boleh traktir diri sendiri makan favorit atau catat progres di jurnal. Karena melihat perkembangan juga bisa jadi hadiah. Untuk kebiasaan buruk, jangan biarkan ada rasa puas. Ingat dan catat konsekuensi buruknya. Misalnya kalau kebiasaan begadang, catat betapa jeleknya produktivitasmu keesokan harinya. Dengan begitu otakmu akan mengaitkan kebiasaan buruk dengan rasa yang tidak enak. Intinya jangan cuma mengandalkan niat. Pola 4 hukum ini adalah senjata nyata. Kamu bisa desain lingkunganmu supaya kebiasaan baik jadi otomatis dan kebiasaan buruk jadi susah. Bukan dari soal-soal harus kuat menahan godaan, tapi soal bagaimana kita cerdas menciptakan sistem yang bekerja untuk kita, bukan melawan kita. Selamat, kamu sudah sampai di akhir dari video ini. Mungkin ini kesimpulan dari pembahasan ini yang bisa kamu dapatkan. Pada akhirnya, semua yang kita bahas tentang identitas, tentang kebiasaan, tentang proses bertumbuh, bukan teori kosong. Semua itu adalah fondasi untuk membangun kehidupan yang lebih kuat, lebih terarah, dan lebih berarti. Karena identitas menentukan arah, kebiasaan membentuk jalannya, dan konsistensi memastikan kita sampai ke tujuan. Dan di penutup ini kita akan rangkum semuanya supaya jelas apa langkah yang harus kita pegang dalam perjalanan hidup kita. Pada akhirnya, perubahan besar dalam hidup tidak datang dari momen spektakuler yang sekali jadi. Hidup kita lebih banyak ditentukan oleh hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Itulah kenapa fokus utama bukan sekedar goal, tapi sistem. Goal hanya memberi arah, tapi sistem yang konsisten yang benar-benar membawa kita ke tujuan. Bukan hanya soal hasil, tapi tentang identitas. Kalau kamu ingin hidup sehat, jangan sekedar pasang target turun 10 kilo. Jadilah orang-orang yang melihat dirinya sebagai pribadi yang sehat. Orang yang rutin olahraga, memilih makan yang baik, dan menghargai tubuhnya. Kalau kamu ingin sukses finansial, jangan hanya bilang, saya mau kaya. Mulailah dengan identitas sebagai orang yang disiplin, menabung, belajar, dan konsisten mengelola keuangan. Perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kecil yang konsisten. Menulis 1 paragraf per hari bisa melahirkan sebuah buku. Menabung 5.000 per hari bisa jadi tabungan besar dalam setahun. Jalan kaki 10 menit tiap pagi bisa menjadi fondasi tubuh yang lebih kuat dalam jangka panjang. Ingat, kecil tapi konsisten selalu lebih kuat daripada besar tapi sekali langsung hilang. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu momen sempurna. Ambil 1 langkah kebiasaan kecil, lakukan hari ini, lalu ulangi besok. Biarkan waktu yang bekerja untukmu. Karena pada akhirnya, perubahan kecil yang konsisten akan melahirkan hasil besar dalam hidup. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada ide pembahasan lain, silahkan bisa ditulis langsung di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.